Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Bara, dan kali ini masih dalam konten pengantar. Ya, ini masih seputar dengan hidup gue juga. Dan yang kali ini akan kita bahas adalah apa-apa yang sudah gue pelajari, sudah gue dapatkan selama 25 tahun. Ya, berikut adalah 10 hikmah selama gue hidup 25 tahun. Let's go. Yang pertama itu, dunia tidak bekerja sesuai dengan kemauan lu. Dari semua yang gue alamin, mungkin lu juga merasakan, terkadang kita bertanya-tanya ya, kenapa hidup gue begini, kenapa keluarga gue begini, kenapa teman-teman gue begini, kenapa semua orang memperlakukan gue seperti ini, dan lain-lainnya. Kenapa lu miskin, kenapa lu susah. Itu yang kemudian bikin kita bertanya-tanya, dan sampai di titik terkadang kita menyalahkan dunia atas kondisi. Kenapa gue begini, mereka enggak, mereka enak-enak aja, kenapa kita yang dikasih ujian seperti ini gitu. Awalnya kita mikir seperti itu, tapi ternyata semakin dewasa kita semakin berpikir bahwa ternyata dunia memberikan hal-hal tersebut untuk kemudian kita belajar dan berproses dengan perlahan, tentunya dengan proses dengan benar. Yang kedua, merasa benar adalah salah. Gua sudah merasakan beberapa kali fase ini, fase dimana di saat kita udah belajar sedikit kemudian merasa benar, kemudian setelah itu beberapa tahun kemudian malu, kemudian merasa benar lagi, kemudian merasa malu lagi, kemudian merasa benar lagi, kemudian ya merasa malu lagi, sampai akhirnya gua sekarang di titik ya kalau gua mau belajar aja, bukan untuk berdebat, bukan untuk validasi bahwasannya gue benar, gue pintar dan lain-lain. Hal yang paling asik dari poin ini adalah ketika lu dihadapkan dengan orang-orang yang masih berada di fase yang mereka merasa paling benar, yang kemudian kita benar-benar sadar bahwa nanti lu akan malu. Itu dia. Yang ketiga, semua yang menempel dalam diri lu itu bisa dirubah. Gua pribadi yang gak percaya psikologi anak berdasarkan urutan lahir. Walaupun beberapa kali gue melihat secara nyata bahwasannya ada beberapa yang benar, tapi gue lebih percaya kepada Tuhan menciptakan kita secara otentik. Artinya apa yang ada di dalam kita, terutama pikiran, hati kita, tindakan kita, terus apa yang akan kita ucapkan itu benar-benar bisa dirubah, benar-benar bisa kita kendalikan. Seperti itu. Dari apa yang kita rasakan, pengalaman pahit kah, manis kah, atau hal apapun lah yang sudah terjadi dalam hidup lu, itu benar-benar kita bisa rubah. Jadi semakin kita sadar akan poin yang ini, semakin kita berpikir bahwa ya menyalahkan kondisi, menyalahkan keluarga bahkan, atau malah menyalahkan Tuhan, itu nggak ada gunanya. Oke, di poin keempat, teman susah adalah saudara, dan teman di saat mudah adalah bahkan bukan teman. Maksudnya adalah gue merasakan benar-benar gue bertemu dengan seseorang yang satu frekuensi sama gue, yang cocok sama gue di saat gue susah, dan semuanya pada saat itu juga susah. Gak ada handphone, gak ada uang, gak ada apapun, segalanya serba kekurangan. Tapi dari situ kita bisa meng-create atau menciptakan cerita-cerita yang sangat-sangat memorable, yang bahkan mungkin buat teman-teman gue yang lain juga itu adalah kisah atau cerita-cerita yang gak bisa dilupakan, yang kemudian dari semua cerita itulah yang membentuk kita menjadi saudara. Kemudian teman di saat muda, ya udah ada handphone, udah ada mobil, ada motor, segala macam, segala serba mudah lah. Itu ya memungkinkan mereka untuk tidak membuat cerita yang banyak. Salah satu contohnya adalah ketika misalkan lu datang ke satu tongkrongan dan mereka itu fokus dengan obrolan mereka, candaan mereka, yang bahkan gak peduli dengan handphone masing-masing, yaitu tanda bahwasannya mereka mempunyai ikatan persaudaraan. Tapi sebaliknya, ketika lu datang ke satu tongkrongan dan semuanya fokus pada handphone, yang bahkan mereka tidak peduli pada obrolannya pada waktu itu, ya itu menurut gue bukan teman. Oke, di poin kelima ada memposisikan diri dengan tepat. Itu sangat penting. Jadi kita harus tahu Jadi kita harus tahu kapan kita harus ngomong, kapan kita harus diem, kapan kita harus bertindak, kapan kita harus berpikir. Kemudian cara termasuk cara bercanda, cara minta tolong, cara meminta maaf.
Karena bisa jadi lu bilang maaf tanpa ada maksud maaf di dalamnya kan. Di poin ke-6 ada senang bersama susah sendiri. Ini yang awalnya gue pikir bahwa oh dunia ternyata jahat banget ya, Tuhan jahat banget ya, kenapa begini gitu. Saat gue punya ya kelebihan, ada sedikit lebih harta, sedikit lebih makanan atau apapun, gue bisa share ke semua orang. Tapi saat gue stres, saat gue gak punya apa-apa, saat gue susah, itu gue sendiri yang bahkan keluarga gue gak tahu. Gue bingung harus cerita ke siapa dan lain-lain. Tapi ternyata sebagai laki-laki, ketika gue mempelajari dan berpikir oh ternyata memang sebagai laki-laki khususnya yang udah dewasa, ya memang seperti ini peran laki-laki gitu. Jadi kita berproses secara diam-diam, proses secara sungguh-sungguh dan menyelesaikan masalah dengan tanpa seorang pun tahu, yang kemudian ketika lu ingin menceritakannya pun itu udah selesai masalahnya. Jadi ya memang seperti itu. Poin ke-7 itu ada umur plus 20 adalah dimulainya kehidupan seorang laki-laki. Harusnya sih sejatinya laki-laki itu saat dia udah balik, dia udah harus bisa menentukan atau merencanakan hidupnya ke depannya mau seperti apa. Laki-laki di umur plus 20 itu ibarat sedang merintis amatir fight, yang ketika umumnya sih 25 sampai 35 itu laki-laki akan menghadapi hardest battle-nya atau hardest opponent-nya di umur segitu. Yang kemudian ketika lewat dari umur 35 itu yang menentukan karakter lo seperti apa, nasib lo seperti apa dan lain-lain. Kemudian nomor 8, ijazah tidak begitu penting. Bisa jadi penting buat lu mungkin yang memang ingin menjadi karyawan, tapi buat gua itu sudah terbukti dari banyak temen gua, dari banyak kenalan gua juga, bahkan mereka dari cara berdiskusi, dari cara berpikir masih gitu. Jadi ya ijazah tidak menjamin seseorang itu pintar, atau bahkan kebanyakan dari mereka juga bahkan salah jurusan ya, atau bahkan mereka mendapatkan kerja yang gak linear, kan jurusan hukum, S1 hukum tapi kerja sebagai tukang cukur dan lain-lain. Kayak seperti itu banyak sekali. Nomor 9, lari dari masalah adalah cara yang mudah untuk memperbesar masalah. Ini penting, harus diakui, dan mungkin sebagian dari kalian juga pernah beberapa kali menghadapi masalah kemudian milih kabur atau milih lari atau malah tidak menyelesaikan, dan beberapa kali bahkan itu memang ya masalahnya hilang begitu aja. Tapi tanpa kita sadari, kalau kita mempunyai pola yang sama berulang-ulang seperti itu, ada masalah lari, ada masalah lari, ada masalah lari, itu masalahnya udah bukan di masalahnya. Kayak misalkan contohnya utang, masalahnya udah bukan di uangnya lagi. Tapi kalau kita terbiasa dari lari dari masalah, itu masalahnya berubah, bukan dari uangnya atau dari utangnya, tapi masalahnya tuh diri lunya. Jadi kebanyakan orang yang lari dari masalah itu tidak sadar bahwasannya masalahnya ternyata sudah ada di diri dia, bukan di permasalahan di belakangnya. Begitu, maka dari situ kita bisa melihat banyak sekali contoh ya orang-orang menyebalkan yang ditagih hutang malah lebih galak dan lain-lain. Dan kalian harus kalian perlu diingatkan bahwa mereka yang seperti itu ya mereka tidak menyadari bahwasanya mereka menyebalkan. Kemudian yang terakhir 10, terbiasa bersih dan rapih itu penting, karena di akhir nanti lu setelah lulus sekolah, lulus kuliah, lu akan hidup bermasyarakat, lu akan bersinggungan dengan banyak orang, dengan teman lu di kantor, dengan pihak keluarga lu, atau bahkan mungkin di rumah calon mertua lu lagi PDKT. Bisa lu bayangkan ketika di suatu rumah itu berantakan, itu sekiranya butuh bantuan lu buat ngepel, buat nyapu dan lain-lain, tapi lu tidak terbiasa nyapu, lu tidak terbiasa ngepel, tidak terbiasa bersih atau beberes sekitaran lu, bisa kalian pikirkan bahwasannya kalau lu seperti itu, lu akan sesampah apa di masyarakat. Walaupun di beberapa orang juga pasti tidak menuntut lu untuk bersih-bersih atau apapun segala macam, tapi dengan kebiasaan yang baik juga pasti kita juga mendapatkan penilaian yang lebih baik. Itu dia. So ya itu aja. Kemarin last video we got 36 views I think, dan gue berharap
di video ini bisa lah 50 aja, jangan 51 52, jangan 50 aja. Kemarin gue minta 20 kalau nggak salah, ini tembus 36 views. Terima kasih, tapi jangan banyak-banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nih botak, yang botak syuting. Udah. Bye-bye. Lagi berak. Dia lagi berak teman-teman. Kita bisa lihat tingkahnya ketika dia lagi berak.